Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Apriliani Bau dengan NIM 9414224082. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji autokorelasi. Saya akan menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan tabel Darwin-Watson. Pasti kalian sudah penasaran kan? Saya akan masuk ke langkah-langkahnya saja. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi SPSS-nya. Terus kalian tunggu sampai selesai terbuka. Setelah itu, ini kan tampilan awalnya kan, data view. Nah, kita akan masuk ke variable view. Terus untuk yang paling atas kita masukkan Y. Terus di bawahnya X1, X2, X3. Nah, untuk labelnya kita masukkan yang pertama itu Y, yaitu kemiskinan. Kemiskinan Sumatera Utara. Nah, untuk bagian label kalian bisa masukkan sepanjang mungkin kata-katanya. Jangan disingkat lagi. Kalau untuk di bagian name itu hanya penanda aja gitu. Jadi terus yang X1-nya ada tingkat pengangguran terbuka dari Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu setelah kalian masukkan semua, kalian masuk ke X2. X2 itu ada inflasi Sumatera Utara. Inflasi Sumatera Utara. Terus untuk yang X3 ada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Setelah itu, setelah dimasukkan semuanya, enter, terus kita masuk ke data view. Terus untuk kursornya kita arahkan ke bagian atas. Nah, setelah itu kita siapkan data kita, terus kita blok dari kemiskinan sampai akhir, terus Ctrl C atau copy, terus Ctrl V atau tempel. Nah, setelah dari itu kita blok semuanya, kita masuk ke analyze, terus regression, kita pilih regression, terus linear. Kita pilih yang linear. Setelah itu yang kemiskinan masuk ke dependent. Untuk ketiga variabel tersebut itu masuk ke independent. Setelah itu kita buka statistik. Setelah itu kita centang tabel yang ada Darwin-Watson-nya. Setelah itu continue. Terus oke. Setelah muncul seperti ini, kita akan menjelaskan tabelnya. Di sini kan sudah ada beberapa tabel tuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang model summary-nya. Nah, pertama kita lihat dulu tabel model summary-nya. Di situ nilai R-nya adalah 0,772, yang artinya hubungan antara ketiga variabel bebas dengan kemiskinan itu cukup kuat. Lalu R square-nya 0,596, berarti sekitar 59,6% variasi kemiskinan bisa dijelaskan oleh pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sisanya sekitar 40% dijelaskan oleh faktor lain yang nggak masuk ke dalam model ini. Nah, selanjutnya lihat di bagian ANOVA, nilai F-nya itu 4,921 dan signifikansinya 0,024. Karena nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, berarti model ini signifikannya secara simultan, artinya secara bersama-sama. Ketiga variabel
tadi memang berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Nah, sekarang kita bisa lihat tabel koefisiennya atau uji parsialnya. Untuk variabel tingkat pengangguran terbuka, nilai signifikansinya 0,050. Jadi ini berpengaruh positif dan signifikansinya terhadap si kemiskinan ini. Artinya, kalau pengangguran meningkat, kemiskinan juga ikut naik. Lalu untuk inflasi, nilai signifikansinya itu kan 0,999, yang artinya nggak berpengaruh signifikan terhadap si kemiskinan tersebut. Jadi, tingkat inflasi di sini belum cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi, nilai signifikansinya 0,023 dan ini berarti berpengaruh positif dan signifikannya terhadap si kemiskinan ini. Tapi arahnya pengaruhnya itu yang positif ini bisa diartikan kalau pertumbuhan ekonomi belum merata. Jadi meskipun ekonomi tumbuh, tapi belum semua lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Makanya tingkat kemiskinan belum menurun. Terakhir kita lihat nilai Darwin-Watsonnya yaitu sebesar 0,666%. Nilai ini sebenarnya cukup rendah dan ini menandakan ada kemungkinan terjadi autokorelasi positif. Artinya, ada hubungan antar residual dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Kalau udah kayak gini, biasanya yang dilakukan itu adalah beberapa cara, misalnya melakukan transformasi data kayak beda dari yang pertama gitu, atau first difference, menambahkan variabel lain yang relevan, atau pakai model regresi yang udah mempertimbangkan autokorelasi seperti metode Cochrane, Orcutt, atau ARIMA regression. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya dari hasil analisis ini bisa kita lihat kalau tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap si kemiskinan di Sumatera Utara. Sedangkan inflasi nggak berpengaruh signifikan. Oke, teman-teman. Sekian dari penjelasan saya, semoga ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar juga tentang analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih udah nonton, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.